Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Alhamdulillah, ini di bulan Ramadan kita akan menyambut datangnya Idul Fitri, dan mudah-mudahan program ini bisa membantu para pemirsa untuk semakin memahami tentang agama Islam dan juga bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi Anda yang punya pertanyaan, silahkan mengirim pesan melalui WhatsApp di nomor ini, atau Anda juga bisa mengirim melalui video Anda rekam sendiri kemudian kirim ke nomor WhatsApp ini. Nanti pertanyaan itu akan disampaikan kepada narasumber kita, dan termasuk video yang Anda rekam akan kami tayangkan di YouTube. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Baik, kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas LC.MAG, atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sudah berpuasa, masih sehat atau? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz ya. Sudah. Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, ini sudah mulai semakin banyak lagi pertanyaan dari pemirsa, dan saat ini kita akan bahas tentang zakat Ustadz. Yang pertama tentang zakat fitrah ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rita di Papua Ustadz. Oh, Bu Rita. Bu Rita bertanya, apakah boleh zakat fitrah itu dibayarkan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri? Ya. Monggo Ustadz. Jadi ada waktu zakat fitrah itu disebut waktu wajib. Waktu wajib. Ada waktu boleh. Ya. Dan ada waktu yang dilarang. Oh, wajib boleh tidak? Oke. Kalau yang wajib itu apabila hari terakhir Ramadan. Kalau tahun ini kan 30. Ya. Tanggal 30 masuk maghrib. Ya. Itu sudah wajib. Berarti 30 sore Ustadz ya? Ya, 30 sore gitu, ketika matahari terbenam. Ya. Itu waktu wajib. Waktu wajib. Waktu wajib. Kalau sudah mulai sholat Id, habis sholat Id, waktu terlarang. Oh, iya. Jadi bayarnya itu wajibnya maghrib. Artinya apa? Misalnya dia meninggal tanggal 29, tidak wajib fitrah. Oh gitu. Tapi kalau dia masih hidup tanggal 30 maghrib, meninggal isya, itu wajib bayar zakat. Oke. Nanti kalau sudah sholat, tidak ada lagi zakat fitrah. Nah, waktu bolehnya sebelum itu. Sebelum sholat. Tanggal 30 itu waktu boleh. Waktu boleh, iya, iya. Jadi sekarang sudah boleh. Boleh. Kemarin, iya. Lebih awal boleh. Tapi sudah masuk bulan Ramadan Ustaz ya? Iya, masuk bulan Ramadan, waktu boleh. Jadi kan ditanya tadi, boleh di awal, boleh. Iya. Jadi namanya waktu boleh. Iya. Sebelum akhir Ramadan boleh. Iya. Tanggal 29, 28, 25. Sampai tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian waktu wajib setelah malam akhir Ramadan sampai sholat Id, itu wajib. Berarti malam takbiran lah kita Ustaz ya? Nah, itu wajib itu. Wajib ya. Jadi dihitung begitu itu untuk menentukan kalau ada yang meninggal. Iya, iya, iya. Ada yang lahir. Jadi misalnya dia lahir sebelum sholat Id, itu wajib bayar zakat fitrah. Oke. Ya, tapi kalau lahir setelah sholat Id, tidak wajib. Tidak wajib. Wajibnya tahun depannya. Ya, tahun depan. Iya. Berarti batas akhir membayar zakat fitrah pas mau sholat. Pas mau sholat Idul Fitri itu Ustaz ya. Nah, tetapi begini, biar mudah. Belum tentu orang bisa menyalurkan langsung. Iya. Jadi serahkanlah kepada amil. Ya. Amil zakat itu mewakili dua-duanya. Dia mewakili muzakinya dan mewakili mustahik. Ya. Jadi kita datang ke amil. Ini zakat fitrah saya. Ya. Oleh amil belum sempat dibagi sebelum sholat Id. Ya. Sebagian dibagi setelah sholat Id, itu sah. Tetap sah Ustaz ya? Tetap sah, karena amil sudah mewakili orang penerima miskin. zakat. Ya, gitu. Jadi kalau zakat kita udah sampai ke amil, berarti udah sampai kepada orang miskin. Ya. Sehingga
ada pertanyaan misalkan. Ini pertanyaan sering dari takmir atau dari amil. Ya. Orang sebelum sholat Id masih ngantarkan beras. Kapan kita baginya? Ya. Nah, katanya kalau setelah sholat Id tidak sah. Ya. Asal diterima oleh amil sebelum sholat Id sah. Sah. Walaupun membaginya setelah sholat Id. Karena amil telah mewakili mustahik. Ya. Dia sekaligus mewakili muzaki. Ya. Oke. Ya. Baik. Pertanyaan yang juga sering muncul, Ustadz, kalau kita membayar zakat fitrah, itu harus berwujud makanan pokok kalau kita beras begitu, atau boleh dalam wujud uang begitu? Jadi zakat fitrah itu pada prinsipnya memberi makan. Memberi makan ya Rasulullah prinsipnya. tidak ingin ada orang di Idul Fitri itu tidak makan. Dalam keadaan lapar begitu. Oleh sebab itu dia berfungsi sebagai tu'matun lil masakin, memberi makan untuk orang miskin. Ya. Tuhratul lisaimin, mensucikan puasa. Berpuasa. Nah, kalau kita beri makanan atau bahan makanan, kalau di zaman Nabi kan korma, gandum. Kalau kita di sini beras, 2,5 kilogram. Bisa kita serahkan dalam bentuk venturanya, barangnya, beras. Ya. Tapi misalnya karena ada alasan teknis, kita serahkan uang, nanti mereka yang beli juga boleh. Kayak misalnya dia tinggal di luar negeri, di Amerika, dia transfer dana zakat fitrah boleh. Boleh. Ya. Tapi nanti kalau pas untuk dibagikan kepada orang miskin itu Ya, bisa harus dua. Bisa dua, tetap bisa ya. Amilnya uangnya itu dibelikan beras, berasnya dibagi. Ya. Atau Wujud uang. kasihkan uang langsung biar dia bisa beli lauk pauk. Tidak beras semuanya Nah, beras begitu. semua dimakan. Nanti dia beli lauknya, dia jual lagi beras itu. Ya, anu aja fleksibel. Fleksibel ya. Jadi tidak Kalau tidak di usah rumahnya dipersulit. udah banyak beras, ya mungkin ada sebagian kasih uang. Ya. Dia biar beli lauknya. Ya. Juga pertanyaan nih, Ustadz, kalau sebagai amil begitu, biasanya kalau di masyarakat kita kan dibentuk, kalau di kampung-kampung itu kan di takmir masjid, Ustadz ya, itu mereka sejauh mana berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu? Amil itu, amil zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal itu berbeda. Kalau zakat fitrah, amilnya nggak dapat. Nggak dapat ya? Enggak, zakat fitrah itu hanya untuk orang miskin. Khusus orang miskin kalau zakat Orang fitrah. miskin saja. Nggak berlaku asnaf yang 8 itu nggak berlaku. Oh zakat gitu fitrah. ya. Karena yang populer ini Jadi asnaf 8 itu. misalnya kasih sama Pak Kiai, Ya. itu syaratnya Pak Kiainya harus miskin. Oh begitu ya. Kalau Pak Kiainya sugih, kaya, nggak boleh. Nggak boleh Ustadz ya. Kasih sama Ustadz, nggak boleh. Nggak boleh. Harus diberikan kepada orang miskin. Satu aja, Fakir miskin Ustadz ya. miskin saja. Miskin saja. Kalau fakir kan sudah lebih dari miskin. Oh iya. Miskin saja. Tapi kalau zakat mal, Ya. baru berlaku asnafnya. Nah, salah satu asnaf itu adalah amil. Amil. Siapa itu amil? Pekerja profesional, full time mengurusi zakat itu amil. Oh gitu. Jadi dia Sepanjang nggak tahun, pegawai. Ustaz, Ya profesional, full time. Iya, iya. Jadi kalau takmir masjid, umumkan di masjid, takmir menerima zakat. Iya. Itu takmir itu bukan amil. Bukan amil ya. Dia cuma sukarelawan, Iya. membantu. Iya. Kalau amil dia kayak orang kerja. Hmm. Jadi kalau dikasih jam kerja ya 8 jam satu hari, Iya. itu kerja amil. Dia mengelolanya, mencatatnya, menyalurkannya. Nah kalau amil seperti itu berhak dapat 1/8. Iya. Oke. Maksimal 1/8. 1/8. Jadi Sekali lagi amil- itu catatannya amil profesional Ustaz ya. amil profesional dan full time. Nah, kalau praktik di masyarakat sekarang kadang-kadang kan ada takmir membuka penerimaan ya zakat fitrah itu misalnya 2 hari terakhir ketika berpuasa, dan itu kan ada petugas-petugas Ustaz yang bertugas katakan di sekretariat takmir itu mulai katakan jam 9 pagi sampai jam 4 sore, bahkan di hari kedua bisa sampai malam itu.
itu apa tidak berhak sedikit pun dapat Ustaz? Dibayar oleh masjid lah. Oleh masjid ya, tidak boleh diambilkan dari zakat itu. Enggak bisa. Zakat fitrah itu untuk orang miskin, bukan untuk pengurus masjid. Sehingga ketika zakat itu terkumpul, Ustaz, semuanya harus diserahkan, Ustaz ya. Tidak boleh sebagian untuk misalnya pembangunan dan sebagainya. Tidak boleh. Nggak boleh. Iya. Untuk pembangunan, untuk kas masjid, tidak boleh, semua untuk orang miskin. Iya. Dan kalau ada pegawai yang ngurusi, ya dibayarlah. Oleh takmir ya. Oleh takmir, carikan dananya sendiri. Di luar itulah gitu ya. Ada anggaran khusus di luar dari zakat. Kayak korban lah ya. Iya. Untuk tukang sembelih cari ikan sendiri, jangan diambilkan dari dagingnya. Iya. Kayaknya kurang nanti. Iya. Untuk pendistribusian zakatnya, Ustaz, itu kan kadang-kadang ada daerah tertentu yang katakan kalau banyak masyarakat yang menyerahkan zakat itu kan akhirnya terkumpul banyak. Sementara mungkin penerima zakatnya yang masuk miskin tadi katakan kalau sudah dibagikan sudah dapat banyak. Apakah boleh diserahkan ke wilayah lain yang membutuhkan? Boleh ya. Boleh. Jadi seandainya di lingkungan kita udah habis, orang miskin kasih ke lingkungan tetangga, RT lain udah habis kasih di RW lain, lain udah habis kasih ke kelurahan yang lain. Boleh supaya merata orang miskin, jangan ada yang nggak makan ketika Idul Fitri gitu. Ya, Ustaz. Baik Ustaz, kalau kita melihat di masyarakat juga kadang-kadang tanda petik ada ketidakrelaan gitu. Dikumpulkan dari masyarakat sini kok dibagi ke tempat lain. Dan kalau seperti itu gimana, Ustaz? Ya, itu egoisme itu dihilangkan. Tidak boleh, Ustaz, ya. Daripada kok egoismenya ditonjolkan. Iya. Kalau gitu sekalian aja tidak usah bayar kan. Nggak ada. Jadi kecuali orang miskin sudah habis gitu ya. Kalau masih banyak, ya nggak boleh itu gini. Di lingkungan dia orang miskin banyak, dia berikan jauh-jauh, itu nggak boleh karena harus diawali yang dekat-dekat dulu. Iya. Kalau tadi misalnya harus diserahkan atau didistribusikan ke tempat yang agak jauh, Ustaz, itu memakan waktu gitu ya. Sementara katakan orang menyerahkan zakat fitrah itu sudah di batas akhir kayak tadi itu. Apakah ada batas waktu untuk sampai ke daerah yang agak jauh untuk menyerahkannya atau fleksibel, Ustaz? Kalau kita langsung menyerahkan, ya harus sebelum sholat. Artinya langsung kepada penerima zakatnya gitu. Tapi kalau melalui amil petugas, bisa saja diserahkan sama petugas di dekat tempat kita atau di masjid. Nanti petugas menyerahkannya setelah sholat. Bisa. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Bahkan katakan kalau habis sholat juga belum sempat, masih boleh di hari berikutnya. Boleh. Seperti itu. Ya. Asal sudah sampai ke amil. Oke, jadi karena itu amil sebagai perantara Ustaz ya, antara muzaki dengan penerima zakatnya begitu. Baik Ustaz, itu tentang zakat fitrah Ustaz ya. Mungkin perlu sedikit pengantar tentang zakat mal Ustaz. Apa bedanya antara zakat fitrah dengan zakat mal dari sisi pengelolaannya, Ustaz? Kalau zakat mal itu yang berhak menerimanya ada 8. Ada 8 ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu yang disebut dengan asnaf. Oke. Yang 8. Jadi fakir, miskin, amil zakat, orang yang berhutang untuk fisabilillah, kemudian ibnu sabil, ya, jadi bisa dibaca itu ada 8 itu. Nah, kalau untuk zakat fitrah hanya 1 yang menerima, miskin. Orang miskin itu. Miskin saja. Di asnaf yang 8 itu diutamakan fakir miskin dulu. Tetap diutamakan fakir miskin dulu. Karena yang disebut itu dulu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Baru yang lain. Jadi wal gharimin fisabilillah ibnu sabil itu belakang. Kami nomor 1 fuqara masakin. Ini perlu kita jelaskan begitu supaya atau karena
sering-sering juga. Zakat untuk masjid itu banyak, melimpah. Tapi tetangga-tetangga masjid yang miskin banyak juga. Nggak dibantu. Nah gitu. Iya. Jadi kalau memang semua mau dikasih ya dibagi aja. Tapi kalau zakatnya tidak banyak yang mau dikelola, utamakan untuk fakir miskin dulu. Iya. Nah, fakir itu orang yang tidak punya pendapatan tapi ada pengeluaran. Itu fakir. Tidak punya pendapatan tapi ada pengeluaran. Ya, itu fakir. Tidak harus orang cacat, orang nggak mampu jalan, buta. Enggak harus. Ya. Bisa saja sehat walafiat, tapi sudah cari kerja mana-mana nggak dapat. Pengangguran gitu ya. Pengangguran. Nah itu fakir. Fakir. Kalau miskin orang yang punya pendapatan tapi tidak cukup untuk biaya kebutuhan pokok. Ya. Nah, kebutuhan pokok. Ya. Itu orang miskin. Kemudian amil yang bekerja profesional full time mengurusi zakat. Ya. Amil. Orang berhutang untuk kepentingan pokok. Kepentingan pokok. Jadi kalau hutang beli mall, beli hotel enggak. Beli mobil gitu. Misalkan beli rumah, tipe RSSS itu ya. Beli motor itu masuk boleh. Pokok Ustaz ya. Pokok itu. Jadi boleh dapat. Kalau cuma sepeda motor boleh. Iya. Untuk makan. Nah itu. Kemudian Ibnu Sabil itu orang kaya atau miskin tidak penting, tapi dia dalam perjalanan dan kehabisan biaya. Kehabisan bekal gitu ya. Kehabisan bekal. Atau mungkin dompetnya hilang, ATM-nya hilang. Nah itu diberi zakat Ibnu Sabil namanya. Ya. Kalau fisabilillah itu lebih luas. Kalau awal-awal dulu para fuqaha memahami fisabilillah itu untuk perang. Untuk perang. Tapi kemudian diperluas. Semua perbuatan baik termasuk fisabilillah. Termasuk untuk pendidikan, pesantren, beasiswa, bangun pesantren, bangun jalan, yatim piatu gitu. Ya itu semua masuk fisabilillah. Jadi sekarang itu fisabilillah itu lebih luas. Ya. Tidak hanya untuk kepentingan perang aja. Ya. Jadi peruntukan antara zakat fitrah dengan zakat mal itu lebih luas untuk zakat malnya Ustaz ya. Karena zakat fitrah tadi khusus bagi orang miskin bahkan amil pun tidak berhak. Ya kecuali amil yang profesional begitu. Kalau untuk zakat fitrah enggak. Tetap tidak boleh Ustaz ya. Ya, sudah jelaskan tadi kalau zakat fitrah amilnya enggak dapat. Tidak dapat. Kecuali kalau amilnya orang miskin baru dapat. Iya, sudah amil miskin dapat sebagai orang miskinnya Ustaz ya. Tetapi kalau untuk zakat mal dia bisa untuk 8 asnaf yang tadi dijelaskan Ustaz tadi itu. Baik Ustaz, itu kira-kira yang bisa kita diskusikan untuk terkait dengan zakat fitrah, tentang pengelolaan waktu dan sebagainya, termasuk siapa-siapa yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik oleh kita semuanya dan insya Allah bisa dilaksanakan dalam kita mengumpulkan zakat fitrah di masyarakat dan bagaimana cara menyalurkannya. Demikian pemirsa, sekali lagi kalau Anda punya pertanyaan silahkan kirim pertanyaan Anda lewat pesan WhatsApp dan kirim ke nomor di bawah ini, atau juga lewat video dengan cara menulis atau menyebutkan nama, kemudian alamat asal kotanya dan juga pertanyaannya. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.